Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada malam hari ini kita keluarga Hope biasanya mengadakan kebaktian setiap Jumat ketiga malam. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua keluarga Hope hingga saat ini. Terima kasih walaupun kita dapat mengikuti kebaktian, melakukan sembah pujian di malam hari ini di rumah kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di rumah kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih juga pada saya yang diberi kesempatan oleh melayani bawakan firman di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kami, keluarga Allah Hope, dan juga Roh Kudus Sang Suci. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami semua keluarga besar Hope ini Bapa. Atas kesehatan dan berkat yang telah Kau berikan hingga saat ini di malam hari ini Bapa. Bapa mempersiapkan anak-anak-Mu walaupun ada di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di rumah kami. Bapa mempersiapkan firman-Mu Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu dapat lebih mengerti firman kasih-Mu, sehingga memberikan kesanggupan kami anak-anak-Mu dapat melakukannya firman-Mu ini dengan baik dan benar, sehingga kami boleh serupa dengan Engkau Yesus. Tuhan, Kau mempersiapkan saya anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga memberikan uraian mengenai tentang kasih-Mu kepada kami semua. Sehingga apa yang saya sampaikan berasal daripada-Mu melalui Roh Kudus-Mu yang suci Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau beracara seluas-luasnya, sebebas-bebasnya di dalam kasih-Mu. Semua doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk malam hari ini, firman yang akan saya sampaikan dari Filipi pasal 4 ayat 4-9 yang mengatakan mengenai bersukacitalah selalu. Kita telah melalui hari Jumat Agung beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, dan juga minggu kemarin kita baru merayakan Paskah, di mana pada saat kematian Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu rela mengorbankan jiwanya untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa kepada setiap manusia yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamatnya. Di mana kita orang percaya berkeyakinan penuh pada hari Minggu tanggal 12 April kita memperingatinya, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di segala atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Juru Selamat kita semua yang percaya kepadanya. Maka itu Tuhan memberikan arahan kepada saya untuk sekarang kita harus bersukacita sudah karena Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita yang percaya.
Saya akan bacakan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9 demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa kita dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dalam kehidupan kita selalu, setiap saat, walaupun waktu duka atau apapun juga, kita harus bersukacita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita semua yang percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Di sini kita bisa melihat di ayat 5, Tuhan sudah di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Di sini kita bisa lihat arti daripada Tuhan sudah dekat. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai hari Kristus. Jadi di dalam Filipi 1 ayat 6 sudah mengatakan bahwa kita harus yakin sepenuhnya bahwa Ia atau Kristus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan ke atas sampai pada hari Kristus Yesus yang datang untuk kedua kalinya. Di sini kita bisa belajar mengenai kedatangan yang kedua. Digunakan untuk menunjukkan ke masa depan. Saat Kristus datang kembali untuk menghakimi manusia dan merampungkan kerajaan Allah. Di sini kita bisa lihat bahwa keadaan datangan Tuhan Yesus yang kedua. Yesus mengatakan Ia akan datang kembali untuk membawa para murid bersamanya setelah Ia menyediakan tempat di surga. Jadi di sini sendiri mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan kembali untuk kedua kalinya bersama dengan murid-muridnya dan juga dengan kita semua
yang telah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita yang percaya di surga. Jadi kita benar-benar harus mengingat Tuhan Yesus. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena ini janji Tuhan, karena ini firman yang mengatakan, bukannya saya. Jadi benar-benar kita harus melakukan kehidupan itu seturut dengan serupa supaya kita dapat tempat di surga. Di sini juga dikatakan di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sini ku mengatakan pada Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini digenapi, kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Mengatakan, kita lihat, di rumah Bapakku. Jadi di sini rumah Yesus, banyak tempat tinggal. Jadi kita jangan ragu, jangan takut. Dikatakan di dalam firman Injil Yohanes, banyak tempat tinggal untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus telah mati untuk pertama kali, tapi bangkit dan menyediakan tempat bagi kita semua, anak-anaknya yang percaya dan melakukan seturut dengan sepadan kehendak dari Tuhan. Dan juga mengatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi Tuhan Yesus yang mengatakan, bukan siapa-siapa. Di Injil Yohanes mengatakan Tuhan Yesus akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi bawa kita semua, anak-anak yang dapat melakukan firman-Nya dalam kehidupan hari-hari, ke tempatku, tempat yang di mana aku berada. Di mana Tuhan Yesus berada, dibawa ke tempat itu. Jadi kalau kita melakukan semua kehidupan kita sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan perintah-perintah, sesuai hukum kasih-Nya, kita akan berada di surga bersama Tuhan Yesus. Kristus akan datang kembali untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Tuhan Yesus. Di Ibrani pasal 9 ayat 28 juga mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa
antas untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi kita yang menantikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menganugerahkan, Tuhan Yesus yang kedua kali dikatakan tidak akan menanggung dosa lagi. Makanya kita semua sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus, kita benar untuk berbuat sebaik-baik mungkin. Tidak melakukan dosa-dosa kembali. Kita dapat melakukan yang terbaik. Kita tidak dapat sama dengan Tuhan Yesus, tapi kita berusaha untuk serupa dengan Yesus. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan dan di luar kontrol Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Di dalam Lukas pasal 21 ayat 8. Tuhanlah yang memegang kendali hidupmu dan yang memerintah dengan perkasa selama-lamanya, yang matanya mengawasi segala bangsa-bangsa. Ini Tuhan Yesus yang mengatakan, bukan siapa-siapa. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kehidupan kita sebagai anak-anak yang menyerahkan hidup kita. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Apapun juga, dalam situasi apapun juga, pasti Tuhan Yesus yang akan memberikan kehidupan bagi kita semua. Juga di Mazmur 66 ayat 7 mengatakan, Dia, Tuhan Yesus, adalah Allah yang berdaulat atas segalanya. Jangan pernah berpikir bahwa segala perkara terjadi di luar kendalinya. Jangan takut, Tuhan Yesus yang pegang kendali atas hidupmu dan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Itulah janji Tuhan Yesus pada kita semua. Tuhan Yesus begitu sungguh baik, amat baik, teramat baik bagi kita semua anak-anak, akan menyertai kehidupan kita semua sebagai anak-anaknya sampai pada akhir zaman. Kita harus percaya penuh, di mana kita harus ingat di bawah Yesaya pasal 55 ayat 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit di bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Serta Tuhan Yesus juga mengatakan di Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, yang ada pada Tuhan Yesus, mengenai kita semua, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita harus ingat Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 sampai dengan 9, serta juga Yeremia pasal 29 ayat 11. Serta di Mazmur 93 ayat 3 sampai 10 mengatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, dengan Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penuh yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang terjadi di dalam gelap.
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Inilah firman Tuhan yang telah mengatakan kepada kita bahwa kita harus percaya penuh, bahwa kita benar-benar penuh bertegang pada Tuhan. Tuhan akan melindungi kita, anak-anaknya. Walaupun penyakit apapun, penyakit menular apapun seperti virus corona, kita percaya kepada Tuhan. Di bawah kepaknya kita akan dijaganya selalu. Kita akan selalu harus taat setia dan melakukan firman-Nya. Di sini kita bisa lihat di dalam visi dari Rasul Paulus, jadi intinya daripada jemaat Filipi untuk tetap bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Salah satu cara bersukacita adalah dengan tidak khawatir tentang apapun, tetapi menyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi kita jangan sampai takut. Kita harus bersukacita karena kita tahu dalam segala keinginan pada Allah, menyerahkan segala kekhawatiran. Di sini Paulus meyakini bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran jemaat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah penderitaan dialami jemaat Filipi, kita bisa lihat di Rasul Paulus meminta mereka tetap bersukacita seperti yang ia alami sebagai pemberita Injil yang kerap kali mengalami penderitaan. Jadi di sini Rasul Paulus sama kita juga sekarang lagi menderita, tapi kita harus bersukacita. Bukan negara kita aja, seluruh dunia mengalami. Ini adalah suatu penyakit yang sangat menular. Tetapi Tuhan mengatakan di Mazmur tadi bahwa kita harus penuh dan yakin percaya. Jadi secara juga kita ketahui di dalam setiap penelitian mengatakan bahwa orang yang bersukacita dan gembira rentan atau sulit untuk sakit, karena dengan orang bergembira, sukacita akan membantu suatu sel-sel tubuh yang rusak atau akan mengganti sel-sel yang rusak karena sesuatu sel yang sehat akan tumbuh, antibodi yang kuat dari jauh penyakit. Dia akan lebih sehat dibandingkan orang-orang yang selalu murung, yang selalu cemas akan kehidupannya, yang selalu tidak bersyukur atas Tuhan Yesus telah beri kehidupannya hingga saat ini. Kita diingatkan lagi dengan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4-9. Bersukacitalah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kami anak-anak-Mu dan Roh Kudus yang suci. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu Bapa, atas firman-Mu Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Engkau pada kami hingga saat ini. Bapa, ajarkan kepada kami anak-anak-Mu Bapa,
untuk dapat melakukan firman-Mu ini Bapa dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa, kiranya Engkau sajalah memberikan kami anak-anak-Mu dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami seturut dengan firman-Mu secara taat dan benar. Dan juga kepada anak-anak-Mu yang Kau beri kesempatan, Kau beri kepercayaan, boleh melayani Engkau di untuk melakukan dengan murni, rela, dan tulus hati Bapa, sehingga kami lakukan kesempatan yang Kau berikan pada kami ini hanya untuk kebesaran kemuliaan Nama, bukan untuk kepentingan kami pribadi satu persatu Bapa. Kami yakin Bapa, ya Tuhan Yesus, ajarkan pada kami semua anak-Mu akan ingat firman-Mu untuk bersukacitalah selalu, bergembira selalu di dalam kehidupan ini Bapa. Kami harus yakin dan percaya teguh apapun yang terbaik adalah dari Engkau untuk kami semua. Terima kasih Bapa, Kau sungguh mulia, Kau sungguh adalah Raja di segala raja. Kau adalah juru selamat kami, dan juga pada orang-orang di dunia ini Bapa, untuk datang mau bertobat, bertekuk lutut, menyatakan Engkau adalah juru selamatnya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan ini Bapa. Bapa, kami berterima kasih kepada Engkau yang telah menambahkan usia setahun pada anak-Mu di bulan April yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 30 April ini Bapa. Ada Ibu Mika, Bu Lisbeth, Bu Sasi, Pak Bude, Emi, Victor, dan Ricky Manik. Kiranya Kau memberi mereka kesehatan dan juga berkat. Dan juga kepada keluarganya masing-masing Kau berkati selalu Bapa. Dan kepada mereka, ajarkan kepada mereka untuk benar-benar untuk mau melayani Kau dengan sepenuh hati. Ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur selalu atas pemeliharaan pada anak-anak-Mu ini Bapa. Kiranya Engkau menyertai kehidupannya selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa ini kami serahkan hanya di dalam anak yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Malah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Orang tua, mertua, suami, istri, anak, cucu, menantu. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kamu kan tadi